Baik sekalian, kita bahas hadis kita. Dan ya, malam ini juga memang tidak ada yang bisa dihadiahkan ya. Kita langsung ke bab fadli kasratil khuta ilal masajid. Bab tentang keutamaan memperbanyak langkah menuju ke masjid-masjid. Hadis yang ke-388, hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi ajra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamun nasi ajra fi shalat, manusia yang paling banyak pahalanya dalam salat, ab'aduhum fa ab'aduhum mamsya, yaitu yang paling jauh kemudian setelahnya dalam berjalan kaki. Walladzi yantadhirus shalah, dan yang menunggu waktu salat, hatta yusalliyaha ma'al imam, hingga dia melaksanakan salat tersebut bersama dengan imam, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, minal ladzi yusalli tsumma yanam, ketimbang seseorang yang salat kemudian dia tidur. Ini bab yang kita bahas. Yang mungkin cukup satu dulu ya, karena waktu juga, dan ternyata kami rencanakan membahas dua hadis, namun hadis berikutnya mungkin membutuhkan waktu, apalagi ada dua hadis dalam bab tersebut. Kita cukupkan dengan hadis yang singkat ini, bab tentang keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Bab fadlil kasratil khuta ilal masajid. Hadis kita ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah pernah kita bahas beberapa hadis dari beliau, dan sudah kita sebutkan beberapa keutamaan geografi dan manaqib dari sahabat yang mulia ini. Dan diantaranya yang paling terkenal dari sekian banyak kemuliaan, keutamaan dari sahabat ini, beliau adalah sahabat yang juga dipercayakan menjadi duta Nabi SAW untuk menjadi hakim, menjadi da'i, menjadi qadhi di negeri Yaman bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga beliau seorang sahabat yang terkenal dengan keindahan suaranya dalam tilawah. Utita mizmaran min mazamiri Ali Daud, kamu telah diberikan mizmar ya, dari mazamir Ali Daud, seruling dari seruling keluarga Daud. Artinya tentang keindahan suara beliau ya, karena Daud alaihissalam terkenal dengan keindahan suaranya, utamanya ketika membaca kitab Zabur, sampai-sampai Allah mengatakan wa alanna lahu al-hadid. Kalau beliau membaca Zabur, maka kami lunakkan besi, ya, besi yang keras menjadi lunak, ikut ya menikmati bacaan dari Daud alaihissalam. Kata Nabi SAW, di umat ini, di antara sahabat yang memiliki suara yang terindah adalah sahabat yang mulia ini, Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, permasalahan yang kita bahas ini adalah masalah memperbanyak langkah ke masjid. Dan masalah ini kita sudah bahas dalam hadis yang terdahulu. Namun ada beberapa hal yang kami mau takkid, yang kami mau tekankan dalam potongan hadis kita ini. Kata Nabi SAW, a'dhamun nasi ajran fis shalah, manusia yang paling banyak pahalanya dalam salat. Di sini kuat sekalian tidak disebutkan salat apa, tapi tentu saja yang dimaksudkan adalah salat berjamaah. Tapi tidak disebutkan bahwa dalam salat jamaah, disebut saja as-shalah, menunjukkan bahwa memang salat pada dasarnya bagi laki-laki itu salatnya berjamaah di masjid. Ya, karena itulah Nabi SAW mengatakan orang yang paling besar pahala salatnya
adalah yang paling banyak langkahnya menuju ke masjid. Jadi memang seakan-akan sholat itu untuk laki-laki memang seharusnya di masjid, ya, seharusnya di masjid. Dan memang demikian berdasarkan dalil-dalil yang telah pernah kita bahas. Dan ini menunjukkan bahwa pahala itu bertingkat-tingkat. Ya, amalan kita sekali lagi, kadang kita mengamalkan amalan yang satu, tapi ingatlah di sisi Allah bertingkat-tingkat tafawut, ya tafawutuna tafawutan azima. Amalan manusia itu bertingkat-tingkat dengan tingkat-tingkat yang sangat-sangat jauh sekali. Oleh karena itu kita kadang beramal dengan amalan yang juga mungkin diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW, tapi tidak akan mungkin kita bisa menyamai amalan mereka. Kata Nabi SAW, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Seandainya kalian berinfak dengan emas sebanyak bukit Uhud atau sebanyak bukit, maka itu tidak bisa menyamai infak yang juga dilakukan oleh para sahabat. Sama-sama namanya berinfak. Infak para sahabat tidak bisa kita samai walaupun kita berinfak sebesar bukit emas. Walaupun para sahabat cuma berinfak dengan satu mudda ahadihim, wala nasifah, walaupun bahkan setengah mud saja para sahabat berikan, dan kita punya gunung emas, ya. Tadinya di antara kita punya gunung emas dan kita mengatakan, saya wakafkan semua gunung emas saya untuk Islam dan perjuangan. Pahala kita tidak akan bisa sama dengan pahala sahabat, padahal sama-sama namanya berinfak. Bahkan waktu itu disebutkan lebih banyak kita infakkan, tapi di sisi Allah tidak sama pahala. Itu dengan sahabat. Kalau dengan selain sahabat, mungkin yang bisa menjadikan perbedaan pahala adalah dari tingkat keikhlasan dan tingkat keadaan kita. Jadi antara variabel yang penting diperhatikan untuk menunjukkan perbedaan pahala di sisi Allah adalah tingkat keikhlasannya. Akhlasuhu, tingkat keikhlasan, dan juga aswabuhu, tingkat ketepatan dalam mengamalkan. Siapa yang paling persis dengan sunnah? Karena itu orang yang paling persis dengan sunnah, maka pahalanya beda dengan orang yang juga melakukan sunnah tapi mungkin belum terlalu pas dengan sunnah. Dan juga di antara variabel yang penting adalah sejauh mana tingkat masyaqqahnya, tingkat kesusahannya, kesulitannya dalam melakukan. Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menjadikan amalan seseorang itu sama walaupun sama-sama ke masjid, antara orang yang dekat rumahnya di masjid dengan orang yang datang dari jauh-jauh. Ya, karena itu kita hadir taklim di sini, maka tentunya pahala insyaallah secara kita dapatkan bismillah taala. Tentu saja dengan menjaga keikhlasan dan dengan menjaga adab-adab ketepatan sunnah dalam mengikuti taklim. Dan ini juga diantara perbedaan, ya, bagaimana sejauh mana keikhlasan kita hadir dalam amalan yang mulia ini, dan sejauh mana ketepatan kita dalam mengerjakan sunnah dalam menghadiri taklim, adab-adab kita, dan juga sejauh mana masyaqqah kita, yang masyaqqah kita, bagaimana kesulitan kita dalam mendatanginya. Ya, mungkin ada di antara kita yang harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan mungkin ada yang berjalan kaki dan seterusnya, maka itu insyaallah Allah akan menyediakan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsya, paling jauh jalannya. Dengan catatan penting bahwa kaidah yang terkenal, al-ajru ala qadril masyaqqah, kesulitan itu, pahala itu sangat tergantung dengan tingkat kesulitan, itu tidak secara mutlak berlaku. Jadi al-ajru ala qadril masyaqqah, tingkat kesulitan, tingkat pahala sangat tergantung dengan tingkat kesulitan dalam mengerjakannya, tidak berlaku secara mutlak. Tidak berlaku secara mutlak. Karena kalau berlaku secara mutlak, maka kadang ahlul bid'ah itu lebih capek mengerjakan daripada kita. Tapi karena mereka tidak tepat, maka pahala tidak didapatkan lebih besar.
Nah, ini sering kita ulangi, al-iqtisadu fis sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana, tidak terlalu banyak kita lakukan, tapi itu sunnah jauh lebih baik daripada berbanyak-banyak susah-susah tapi yang dilakukan adalah bid'ah. Ya. Dan kawan sekalian, hadis yang mengatakan ajrubi ala qadri nasabihi, ya kaidah itu sebenarnya berdasar terhadap pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haji wada, di mana Aisyah ketika orang sudah pada tawaf, Aisyah tertahan karena kedatangan bulan. Maka beliau tidak sempat untuk ikut dulu. Bahkan nanti mengulangi dulu, mengulangi untuk niatnya nanti kembali ke Tan'im dulu, ya, untuk kembali lagi memulai ihramnya. Beliau sempat bersedih, tapi dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri nasabihi. Sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan itu sesuai dengan tingkat perjuanganmu dan kesusahan yang kamu dapati dalam mengerjakan ibadah tersebut. Karena kalau kita susah mengerjakan ibadah, dalam artian banyak tantangan, banyak rintangan, dan sebagian orang mudah, maka ikhwan sekalian, itu jangan kita bersih. Kita mungkin Allah inginkan pahala yang besar dari kita, tapi tidak dibuat-buat seperti yang dilakukan karena orang yang melakukan hal yang tidak sunnah, dia buat-buat sesuatu yang tidak dicontohkan. Ya, sebagaimana kadang ada orang yang tidak mau nikah sama sekali, tidak mau terus berpuasa, atau tidak mau makan sahur umpamanya. Saya makin lapar makin tinggi pahala. Maka kalau saya makan sahur tidak ada rasanya apa-apa kalau saya berpuasa, seakan-akan tidak puasa saja. Karena itu saya tidak mau makan sahur dalam berpuasa. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Kita katakan tidak, karena itu bertentangan dengan sunnah. Dan ingat, agama ini pada hakikatnya adalah agama yang mudah dan memudahkan untuk umatnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak inginkan kesusahan bagi kalian. Karena itu kesusahan tidak dicari-cari, tapi kalau ada, bersabar dan siap dengan itu. Jadi ini perlu diingat, ya, bahwa kesusahan itu tidak dicari-cari. Oleh karenanya, kawan sekalian, kalau Allah menakdirkan kita berada di satu tempat yang agak jauh masjid dan tidak ada masjid alternatif yang lain yang lebih dekat, maka kita ihtisab kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita berharap dapat pahala yang sempurna di sisi Allah. Jalan kaki kita ke masjid atau perjalanan kita ke masjid itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Sudah kita sebutkan yang lalu, satu langkah itu menghapuskan satu dosa dan mengangkat satu derajat. Dan perlu diingatkan, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa langkah-langkah tersebut bukan cuma waktu perginya saja, waktu pulangnya pun demikian. Jadi waktu pulangnya pun demikian. Karena itu kalau kita bilang pergi, saya bilang perginya jalan kaki, pulangnya ya kendaraan, ya tidak apa-apa juga. Tapi lebih afdal kalau pulang dan pergi sama-sama jalan kaki, karena itu lebih besar pahalanya, sebagaimana yang kita terangkan pada pertemuan kita yang lalu. Maka kalau kita kadang kita seperti itu, sudah takdirnya memang jauh rumah kita di masjid, maka berharaplah pahala setiap langkah tersebut, pergi dan pulang mendapatkan dua pahala, pahala diampunkan dosa, pahala diangkat derajat. Namun tidak perlu lagi kita sulit-sulitkan diri kita. Ya, seperti ada orang yang tidak terlalu jauh rumahnya di masjid, dia cemburu dengan temannya yang 100 langkah. Dia bilang, saya ini 10 langkah saja sudah sampai di masjid. Karena itu saya mau saingi teman saya, maka saya juga keliling dulu, lalu sampai di masjid untuk dapat 100 langkah. Ini sudah menyulit-nyulitkan pada hal yang tidak diperintahkan. Karena itu yang seperti ini tidak berlaku baginya kaidah al-ajru ala qadri masyaqqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khuyira bainal amrayn, beliau diberikan dua pilihan selama tidak maksiat dan bukan satu ibadah yang jelas dalilnya dan urusan keduniaan, maka beliau memilih yang termudah. Jadi ketika Allah menakdirkan rumah Anda di masjid, syukur itu, ya, untuk Anda menjadi orang-orang yang mungkin paling pertama ke masjid. Ya, persoalannya memang ketika antum sudah tidak ada peluang untuk banyak pahala langkah, lalu antum selalu dikalahkan datang duluan ke masjid oleh orang yang jauh tempatnya, ya, maka dia mendapatkan pahala banyaknya langkah dan dia juga mendapatkan pahala cepat ke masjid. Lalu Anda yang dekat di masjid selalu terlambat, sehingga ini kerugian yang sangat besar. Tapi ketika Anda ditakdirkan dekat di masjid, maka jadikan itu sebagai kesempatan bagi Anda untuk menjadi orang yang selalu berada pada saf terdepan, menjadi seorang yang paling selalu berada di atau pada awal-awal panggilan adzan dikumandangkan. Sama halnya
Yang terakhir kata Nabi SAW, orang yang menunggu waktu sholat sampai dikerjakan sholat bersama imam itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat lalu tidur. Ya, artinya ini hiburan dari Nabi SAW sebagaimana pernah terjadi pada beliau di zaman beliau, di mana kadang para sahabat sudah capek menunggu di masjid sampai terkantuk-kantuk, ya. Bahkan anak kecil dan wanita sudah pada tidur. Lalu Umar mengingatkan Nabi SAW. Kata beliau, mereka-mereka yang begitu sabar menunggu selama mungkin setengah jam, 1 jam, menunggu imam, ya, atau mungkin berapa menit lah, tidak disia-siakan amalannya tersebut. Itu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang begitu datang waktu sholat, dia bilang, kalau nunggu lagi imam berjamaah, banyak lagi yang ditunggu. Begitu azan, langsung kita qomat saja. Atau dia sendirian sholat, lalu setelah itu dia tidur atau melakukan apa yang dia inginkan. Karena dia tidak tahan terlalu lama di masjid, karena kalau di masjid ada tunggu lagi, ada azan dan qomat dan tunggu lagi imam. Orang seperti itu tidak mendapatkan pahala menunggu sholat, ya, karena sudah kita sebutkan bahwa orang yang menanti sholat itu hukumnya apa? Dia mendapatkan pahala seperti sholat. Masa dan waktu di mana dia menunggu, dia di masjid menunggu, lalu dia tidak dalam keadaan batal wudunya, dia menunggu berapapun lamanya dia menunggu, walaupun dia sekadar duduk tidak sholat, tapi dia terhitung sebagai orang yang sholat. Bagi mereka hiburan dari Nabi SAW bahwa mereka-mereka yang sabar menunggu di masjid, menunggu hingga iqamah ditegakkan atau sholat ditegakkan, itu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang tidak lama menunggu, entah dia berjamaah atau dia sendirian. Jadi tepat waktu memang, begitu sholat langsung dia tepat waktu, langsung qomat sendirian karena sholat sendirian, lalu dia tidur atau mengerjakan apa saja pekerjaan duniawi, ini pahalanya tidak sebesar dengan orang yang menunggu. Oleh karena itu, kawan sekalian, juga ini menunjukkan bahwa makna tepat waktu dalam sholat ini perlu kita ingatkan. Dan ini diingatkan oleh Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah dan juga Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah ta'ala. Bahwa kadang ada orang salah paham maksud tepat waktu. Mereka mengatakan maksud tepat waktu berarti kalau sudah azan, waktu azan langsung saya qomat, tidak perlu menunggu agar kita tepat waktu. Padahal sunnah Nabi SAW bahwa ada antara azan dan qomat, ada tentang waktu, ya, dan ada menunggu imam, ada sholat sunnah dan sebagainya. Sehingga mana tepat waktu tidak harus dimaknai secara zahir hal tersebut, tapi ikut dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kenapa pahala mereka lebih besar? Karena tentu saja menanti ini termasuk pekerjaan yang berat bagi banyak orang. Ya, banyak orang mengatakan pekerjaan yang paling berat bagi saya adalah menanti dan bersabar. Karena itu bersabar Anda, menanti Anda, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian ini, Wallahu Taala alam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.